Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyil Mustafa al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarul hadirin, azakumullahu jami'ah. Alhamdulillah kembali kita dengan izin Allah melanjutkan kajian rutin kita ini, yang mana kita sampai pada hadis yang ke 35. Tafadhol murajaah sebelum mulai pelajaran. Nah, silakan. Nah, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس والثلاثون عن أبي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، باغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع على ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم كل مسلم على المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بارك الله فيك. Santa, barakallahu fiik. Apa lagi? Silakan. Yalla, tafadhalu. Tafadhal. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخميس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم على المسلم المسلم على المسلم لا، المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر. ولا يحقره. ولا يحقر. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بارك الله فيك. Ahsanta, tafadhal. Yalla, man aidan? Siapa lagi? Silakan. Masih ada? Habis. Hanya 2 orang saja. Hah? La bas, la bas. Ayo. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, ada yang datang yang baru, siapa tahu ada yang mau meroja. Ada yang mau setor? Baik. Kita syarah ini hadis, ya mestinya hadis ini sudah kita hafal ya, karena syarah itu akan lebih dipahami dan lebih jelas maknanya kalau kita menghafal hadisnya. Labas, khair insyaallah. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. La tahasadu itu artinya apa? Jangan saling hasad, saling iri, saling dengki. Wala tanajashu. Jangan saling, tanajas itu artinya dia menipu, menipu. Dia memancing harga agar orang membeli dengan harga yang tinggi. Itu maksudnya, nanti akan datang penjelasannya. Wala tanajasu artinya memancing harga.
Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling memboikot, saling apa namanya ini, memutuskan hubungan persaudaraan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan menjual ya di atas penjualan orang lain. Maksudnya jangan menjual barang yang pada saat itu orang lain sedang menjual barangnya untuk mengambil pembelinya. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi sesama muslim yang lainnya. Kalau yang namanya saudara apa? La yazlimu, tidak menzaliminya. Itu buktinya kalau dia bersaudara. Wala yakhzulu, tidak membiarkan dia teraniaya. Wala yakzibu, dia tidak membohonginya. Wala yahkiru, tidak menghinakannya, tidak meremehkannya. At-taqwa hahuna. Ini buktinya orang bertakwa. Yang namanya takwa itu di sini letaknya. Beliau menunjuk kepada dadanya berapa kali? 3 kali. Wa yushiru ila sadri salasa marrat. Bihasbi imri'in muslim minasyarr an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan seorang yang buruk ketika dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim haramun. Damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain itu diharapkan untuk diganggu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini hadis yang insya Allah kita akan berbicara seputarnya biiznillahi ta'ala. Yang pertama, la tahasadu. Jangan saling hasad, saling iri. Hasad itu adalah tabiat manusia ya. Memang setiap kita ini tidak ada yang tidak memiliki hasad. Semua kita memilikinya. Hanya saja seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa perkataan Syekhul Islam? Ma khala jasatun min hasad. Lakinnal laim yubdihi wal karim yukhfihi. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki sifat hasad. Akan tetapi orang yang punya penyakit hatinya, dia akan menampakkan sifat hasadnya itu. Sedangkan orang yang terhormat, ya, orang yang mulia akan menyembunyikan sifat hasadnya. Dia menahan dirinya dari sifat hasadnya. Jadi sifat hasad itu juga bertingkat-tingkat. Yang pertama, ya dia menginginkan dan mengusahakan ya menghilangkan kebaikan yang ada pada orang lain agar berpindah ya kebaikan tersebut kepadanya dengan cara apapun. Ya, apakah dengan memfitnahnya, ataukah dengan mencemarkan nama baiknya, dan yang lainnya. Ini hasad yang paling keji ya. Dia ingin merampas keutamaan yang Allah berikan kepada orang lain atau merampas nikmat yang Allah berikan kepada orang dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, hasad yang lebih rendah sedikit tingkatannya daripada itu, yaitu menginginkan dan mengusahakan hilangnya kebaikan pada orang lain, tapi tidak bermaksud untuk memindahkan kepada dirinya. Ini tercela juga. Hanya saja dia hanya derajatnya orang singkat biasa SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini tingkatannya dia. Pokoknya kalau ada orang ketimpa nikmat, susah saja hatinya itu. Entah kenapa. Ketika orang susah, dia tidak senang. Ini orang yang berpenyakit juga hatinya. Dia tidak ingin nikmat itu pindah kepada dirinya, hanya saja dia tidak senang saja lihat saudaranya ditimpa nikmat, apakah itu nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Kemudian yang di bawah lagi tingkatannya daripada itu yaitu menginginkan hilangnya kebaikan pada orang lain tanpa mengusahakannya, hanya tersimpan di dalam hati. Nah, ini sekedar sebatas keinginan dia muncul, tersimpan di dalam hatinya. Ya bisa jadi dia tampakkan, bisa jadi tidak dia tampakkan. Nah, itu bisa jadi orang tersebut
berusaha untuk menghilangkan itu sifat di dalam hatinya. Atau bisa jadi juga dia biarkan itu sifat di dalam hatinya. Baik. Tingkatan yang di bawahnya lagi menginginkan kebaikan, ya, yang ada pada orang lain dalam urusan dunia. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah orang yang takjub kepada apa? Hartanya Korun. Ya laitalana mislama utia Korun. Andaikan kami diberi oleh Allah seperti diberi harta kepada Korun, ya, yang telah diberikan oleh Allah kepada Korun. Jadi hasad, dia tidak menginginkan nikmat Korun itu hilang, dia tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, tapi dia hanya saja berusaha mendapatkan yang semisal, ya, yang didapatkan oleh orang tersebut dalam perkara dunia. Ini perlu digarisbawahi. Dalam perkara dunia. Pertanyaannya, apakah ini boleh apa tidak boleh kita seperti ini? Boleh apa tidak? Kalau dalam urusan dunia boleh tidak kita mengangankan sebuah, kalau ada orang punya mobil Alphard misalnya, kita pengen juga, ya Allah berikan saya mobil Alphard seperti dia yang dikasih. Ya Allah beri saya usaha seperti bisnisnya misalnya. Boleh enggak kira-kira? Atau dilarang? Kita berharap seperti itu. Boleh apa dilarang? Ajibuni. Jawab. Boleh apa dilarang? Boleh. Ini kalimat ya litalana selama utia Korun. Ya, semoga kira-kiranya kami mempunyai seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada Korun. Ini pujian Allah terhadap mereka. Ini apa celaan? Dalam ayat ini. Surah Al-Qasas ini. Ayat 79. Ini pujian apa celaan ini? Celaan. Celaan. Kenapa? Karena mereka disebutkan oleh Allah orang-orang yang tidak diberi ilmu. Sedangkan orang-orang yang diberi ilmu lain harapannya. Tidak seperti mereka. Orang-orang awam, orang-orang bodoh. Orang-orang berilmu tidak seperti ini harapannya. Nah, ini berarti celaan. Berarti kalau begitu apa yang dilanggar oleh angan-angan seperti ini? Yaitu hadis Nabi SAW, izhad fima indan nas, bukan nas. Ya lah, lewat pada kita hadis yang lalu, zuhud terhadap apa yang ada dengan manusia. Apapun itu. Itu termasuk antara zuhud, jangan berharap seperti yang mereka dapatkan. Ya, kita berdoa diberi kelancaran rezeki itu tidak ada masalah, tapi ketika lihat orang pengen tong seperti itu tidak boleh itu secara hukum. Baiklah, kita lanjutkan. Tapi ada hasad yang terpuji. Ini satu saja hasad yang terpuji. Apa itu namanya? Nama lainnya? Gibtoh. Gibtoh namanya. Gibtoh itu termasuk hasad yang dianjurkan. Ini sebenarnya isti'aroh ya. Isti'aroh itu semacam dipakai kata hasad itu sebenarnya, tapi namanya sebenarnya gibtoh. Tapi mirip dia dengan hasad karena dia juga berangan-angan seperti orang lain. Apa yang dikatakan ya di dalam hadis Nabi SAW, la hasada ila isnatain. Tidak ada hasad atau istilah lainnya gibtoh kecuali dalam dua hal. Yang pertama apa? Rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Allah memberikan dia harta yang banyak, lalu dia infakkan harta tersebut siang dan malam. Wa rajulun atahullahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wan nahar. Dan laki-laki yang Allah berikan kepadanya hafalan Quran atau ilmu tentang Al-Quran, lalu dia ya yaqumu bihi ana al-lail wan nahar. Dia ya mengamalkannya siang dan malam. Nah, ini boleh kita berangan-angan seperti orang ini. So, ada orang penghafal Quran, ya Allah mudah-mudahan saya seperti dia bisa menghafal Quran. Atau ada orang rajin mencatat di pengajian, ya Allah kasih tahu saya ya semangat bisa mencatat seperti dia. Boleh seperti itu. Walaupun itu sebenarnya secara zahirnya itu hasad. Karena menginginkan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Tapi itu hasad yang diperbolehkan atau yang diperkecualikan. Sampai di sini jelas? Baik. Kemudian ada tingkatan hasad yang lain. Jika dia mendapatkan hasad pada dirinya, maka dia berusaha untuk apa? Menghapusnya. Bahkan dia berbuat baik kepada orang yang bersangkutan, orang yang dia hasati. Dengan memberinya hadiah, dengan mendoakannya, dan seterusnya. Dia ganti hasad tersebut yang ada dalam hatinya dengan rasa cinta,
Ya, maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena ya dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang ingin dihasati. Makanya dia praktikkan itu kepada saudaranya. Jadi ketika dia muncul rasa hasad kepada saudaranya, dia berusaha untuk mendoakannya, berbuat baik kepada orang yang bersangkutan. Sehingga berganti yang tadinya hasad menjadi cinta, yang tadinya hasad berarti berubah menjadi ingin kebaikan bagi saudaranya. Ini adalah tingkatan atau level yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang muslim, dan itu hampir sedikit yang bisa memiliki sifat seperti ini. Karena melawan tabiat yang ada pada diri manusia itu tidaklah mudah. Baik. Kemudian kita berbicara sedikit tentang bahaya hasad. Hasad itu banyak sekali bahayanya. Kalau kita sebutkan khusus untuk ceramah ini saja bisa kita sebutkan, mungkin belum selesai kita sebutkan bahaya. Tapi waktu kita tidak banyak, kita hanya menyebutkan beberapa. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, ya di antara bahayanya adalah dia seolah-olah menolak takdir Allah. Dia tidak menyukai apa yang Allah takdirkan, ya. Jadi dia merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Dan itu hakikatnya sama saja tidak suka dengan apa? Pembagian Allah. Allah membagi-bagi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Ini kaya, ini miskin, ini banyak ilmunya, ini sedikit ilmunya. Ya, ini banyak hartanya, ini sedikit hartanya, dan seterusnya. Itu pembagian seperti itu sekehendaknya Allah, karena Allah Ar-Razzaq. Allah yang memberi-beri sesuai dengan kehendaknya. Lalu kita bilang, kenapa dia dikasih saya tidak? Itu sama saja apa? Coba bilang begitu sama Allah. Ya Allah, kenapa kau kasih dia saya tidak? Sama dengan begitu. Mungkin kita akan merasa diri kita sangat kurang ajar kalau begitu. Tapi kenyataannya orang hasad seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hasad di antara hukumannya adalah dia bisa melahap atau membakar kebaikan kita. Na'udzubillah. Seperti analoginya disebutkan oleh Nabi, seperti api membakar kayu bakar. Kering dia, ya. Jadi habis itu kebaikan-kebaikan dibakar oleh sifat hasad itu. Karena dia apa? Melanggar hak-hak orang lain. Ya, dia menginginkan kejelekan-kejelekan orang lain. Pokoknya kalau orang hasad itu muncul semua sifat-sifat kejelekan. Muncul gibah di situ. Muncul niat-niat jahat di situ. Karena dia ingin keburukan bagi orang yang bersangkutan. Makanya wajar kalau dia menghanguskan dia punya kebaikan. Kemudian berikutnya, orang hasad itu tidak pernah tenang hidupnya. Setiap hari mikirkan orang yang dia hasati. Orang yang dihasati mungkin tidur nyenyak di rumahnya. Dia masih berpikir bagaimana caranya ini orang bisa dicelakakan. Bagaimana caranya orang bisa dijatuhkan. Jadi orang yang hasad itu sengsara atau bahagia? Sengsara dia, kasihan. Jadi setiap ada tambahan nikmat orang lain, bertambah kesengsaraannya. Itulah sifat orang hasad. Nauzubillah. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan tidak ada sifat hasad di hati kita. Yang sengsara hidupnya. Kemudian yang berikutnya, orang yang memiliki sifat hasad itu menyerupai karakternya siapa? Iblis. Dan pengikutnya siapa? Orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang orang Yahudi dalam Al-Quran misalnya, apa lagi? Am yahsudunan nas alama atahumullahu min fadli. Maksudnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diberi oleh Allah wahyu, mereka hasad. Iblis ketika Allah beri nikmat kepada Adam, dia hasad. Qabil dan Habil. Terjadinya pembunuhan pertama dalam sejarah kehidupan manusia itu disebabkan oleh hasad. Karena Allah menerima kurban saudaranya, sedangkan dia tidak. Itu hasad. Nah. Kemudian, yang berikutnya dari bahaya hasad adalah orang yang hasad itu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Jadi dia selalu menghitung nikmatnya orang dan lupa menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, dan itu bentuk kekufuran. Kufur terhadap nikmat. Banyak sekali kalau kita mau bicara ini bahaya-bahaya hasad. Baik, kemudian berikutnya, bagaimana caranya kita mengobati ini penyakit hasad?
Pertama disebutkan oleh para ulama bahwa merenungi bahwa penyakit hasad ini tidak ada manfaatnya sedikit pun, malah membahayakan. Apa manfaatnya kita hasad sama orang? Apakah orang itu akan apakah kita akan naik dan kemudian orang itu akan celaka? Terus kalau begitu, terus apa manfaatnya? Kalaupun itu terjadi misalnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi tidak ada gunanya kita hasad. Yang pertama. Yang kedua, cara mengobati penyakit hasad adalah dengan memberi hadiah kepada orang yang kita hasati. Karena Nabi SAW bersabda, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiah maka kalian akan saling cinta. Kalian saling mencintai. Karena orang yang hasad itu karena adanya rasa benci di dalam hatinya. Kemudian kalau ada saling memberi hadiah, ketika saudara memberi saudara hadiah dibalas dengan hadiah yang lain, maka akan muncul itu rasa cinta. Nah, kemudian mengingat bahaya hasad. Itu kalau kita ingat hadis-hadisnya bisa membakar amalan kita, bisa menyerupakan kita dengan iblis, laknatullah alaih, bisa menyerupakan kita dengan orang Yahudi, bisa menyebabkan kita binasa, menyebabkan hidup kita tidak bahagia. Itu sudah cukup membuat kita itu tidak mau hasad. Ada doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, untuk agar kita tidak hasad kepada saudara kita. Siapa yang hafal doanya? Fadol. Siapa yang hafal doanya? Yallah. Oh, sorry. Apa doanya? Cuma kita baca doanya kok. Cuma mungkin tidak tahu artinya ya. Bisa baca doa. Apa? Sebutkan saja apa yang antum tahu. Doanya baca. Oh, bukan. Itu doa orang yang menghasati kita. Yang pertanyaannya apa? Doa kita supaya tidak kita hasad kepada orang lain. Apa doanya? Yallah bisurah. Ada yang tahu? Doanya? Ada yang kasih pangkalnya. Robbana. Angkat tangan. Robbana. Ada yang tahu ya? Robbana ufir lana. Robbana ufir lana. Saya tidak tahu. Robbana ufir lana. Tidak tahu sama sekali. Yang mana tadi itu? Coba. Robbana ufir lana. Angkat tangan dari wali ikhwanin Nabi yang bilang. Santum. Tafadhalu. Jazakallah. Tafadhal. Ambil parfumnya, Pak. Ambilkan parfumnya. Diambil hadiahnya. Ya, ya. Itu doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ghil itu apa? Hasad. Itu kalau berdoa itu harus paham juga artinya ya. Jangan cuma Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, tapi tidak tahu artinya apa. Harus dipahami artinya supaya lebih hadir. Kita berlindung kepada Allah supaya tidak hasad kepada sesama saudara kita. Baik. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ada mungkin tulabul ilm di sini para penuntut ilmu yang belajar ilmu jar wa ta'dil. Betul? Antum suka ilmu jar wa ta'dil, ha? Suka mengkritik tapi tidak suka dikritik. Mengkritik itu enak sekali, tapi kalau dikritik langsung merah mukanya. Itu tabiat manusia memang juga. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Jadi masalah adalah ada suatu kaidah yang disebutkan oleh ulama hadis, ulama jar wa ta'dil tentang tidak boleh meriwayatkan perkataan teman sejawat dari sesama ulama. Karena sesama mereka biasa juga kena penyakit hasad. Biasa ulama sekaliber apapun dia, setinggi apapun dia punya derajat, dia punya ilmu. Kadang ada juga dihinggapi oleh penyakit hasad. Ada dalam kaidah jar wa ta'dil. Siapa yang hafal kaidahnya? Pendek sekali. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Pendek sekali. Nah, ada.
Siapa yang belajar hadis di sini, mustalah hadis, yang pernah lewat ilmu mustalah hadis? Tidak ada juga. Antum sudah tinggi level antum ini, sudah hadis ke-39, mestinya mustalah hadis itu sudah pengantar antum pelajari, baru masuk ke dalam belajar hadisnya. Ibaratnya ilmu alatnya dulu, baru isinya. Jangan isinya dulu, nanti ilmu alat itu terbalik kajian antum itu. Ketika muncul itu ilmu-ilmu alat di dalam hadis yang antum pelajari, antum kebingungan karena tidak belajar ilmu alat. Tidak apa-apa lah kalau begitu. Ada perkataan kaidah ulama hadis yang disebutkan yaitu kalamul aqran atau kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan teman sejawat itu dilipat, dibuang, tidak dianggap. Wala yurwa, dan tidak boleh diriwayatkan. Itu kaidahnya. Maksudnya kalau ada misalnya sesama ulama saling mencela satu sama lainnya, dia bilang ini begini, ini begitu. Tapi kita tahu bahwa ulama itu memang benar pemahamannya. Tapi mungkin bisa saja tergelincir satu dua masalah gitu kan. Terus ada ulama lain dengan syadidnya, dengan kerasnya dia menjar, mengkritik nih ulama bahwa jangan kau duduk di majelisnya, jangan kau ambil ilmunya. Padahal ini kesalahannya kesalahan ringan, bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah. Itu masalah-masalah fikih yang sepele misalnya. Hal yang mungkin diperdebatkan dia mungkin baru sampai di situ dia punya ilmu misalnya. Tiba-tiba datang ulama yang sejawat dengan dia atau yang selevel dengan dia mengatakan begini dengan kerasnya. Maka kita berlakukan ini kaidah. Kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kalam perkataan ulama sejawat itu banyak terjadi di zaman dahulu. Imam Syafi'i dan Imam Abu Thawr kalau tidak salah ya. Pokoknya adalah bahkan Imam Syafi'i kalau tidak salah dengan Muhammad bin Abi Syaibah atau Muhammad Syaibani ya, lupa nah. Yang penting salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Begitu juga Ibnu Hazm ketika ditanya ditanya tentang Imam At-Tirmizi dibilang majhul, tidak dikenal. Imam Tirmizi tidak dikenal. Padahal salah satu apa? Imam Ashabus Sunan. Banyak Imam Abu Thawr dengan Imam Malik. Siapa lagi? Imam Abu Hanifah dengan sebagian ahli hadis. Banyak sekali kalau bahkan dibilang Imam Abu Hanifah macam-macam. Intinya kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan ulama sejawat atau selevel itu tidak boleh diriwayatkan. Misal antum dengar dari ustadz antum, dari ini ustadz ini tentang ini begini. Antum diam saja sudah cukup, antum saja dengar. Terus antum cerita lagi ke orang-orang itu ustadz bilang begini, hancur itu dunia persilatan gara-gara antum. Tidak boleh, itu adu domba namanya. Kalau ada ustadz yang menjar ustadz yang lain dan dikenal ustadz ini bagus manhajnya, bagus prinsip beragamanya, kemudian dia tergelincir. Itu hal yang biasa. Antum kalau membaca misalnya kitab Syekh Albani tentang Raddul Mufhim dengan H ya, Raddul Mufhim tentang yang mewajibkan cadar. Itu keras sekali itu bantahannya itu Syekh Albani. Kan Syekh Albani tidak mewajibkan cadar. Kemudian beliau membuat suatu kitab tentang itu. Itu dibantai habis, maksudnya dalam tanda kutip. Itu saking kerasnya ini bantahan beliau. Tapi tidak dikatakan juga Syekh Albani merendahkan atau menjatuhkan ulama-ulama yang mewajibkan cadar. Tapi kalau antum baca bacaannya itu dia menuju ke orang tertentu, yaitu orang yang mewajibkan cadar dan disebut namanya. Tapi ya begitulah dunia persilatan ya. Antum kalau baru masuk jangan langsung kaget. Itu biasa terjadi. Sesama ulama saling kritik keras itu biasa terjadi. Biasa. Ini saja sudah habis waktu kita ya. Belum lagi yang lain ini bagaimana? Berapa menit lagi Isya? Hah? Berapa menit Isya? 21 menit. Masih ada waktu insyaAllah. Baik kita lanjut. Dia bilang oleh Nabi wala tanajashu. An-najash itu dari sisi bahasa asal katanya berasal kata menipu. Tanajashu jangan saling menipu maksudnya. Namun lebih sering dipakai dalam istilah perdagangan yang tercela. Ya. Dia menawar barang bukan tujuan untuk membeli, tapi untuk menaikkan apa? Harga. Agar calon pembeli membelinya dengan harga yang
tinggi. Bisa saja disewa orang, kamu nanti tawar barangku, terus sekian ditawar. Nanti ada orang yang ingin beli dengan harga yang rendah, datang dia yang tadi yang mungkin ada kesepakatan dengan orang ini, dia tawar dengan harga yang lebih tinggi. Karena orang yang menawar yang rendah ini pengen ini barang, akhirnya dia tawar dengan yang lebih tinggi, padahal harganya sebenarnya rendah. Ini namanya an-najas, penipuan. Ini tidak boleh dalam orang yang berbisnis mesti tahu fikih ya, fikih jual beli ya. Kalau tidak berkah dia punya bisnis. Orang kalau masuk dunia bisnis itu harus banyak fikih dipelajari itu. Baik. Tapi kadang-kadang para ulama memaknai an-najas itu penipuan secara umum, bukan hanya dalam jual beli. Kemudian yang berikutnya wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Al-bughd itu artinya benci. Jangan saling bermusuhan. Kemudian wala tadabaru. Jangan saling apa? Membelakangi. Jangan saling mendiami, saling memboikot. Kalau bertemu tidak baku sapa, itu tadabaru namanya. Ini dilarang dalam Islam karena Nabi memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Bahkan banyak hadis-hadis yang menunjukkan larangan kita saling memboikot, saling mendiami satu sama lainnya lebih dari berapa? 3 hari dalam perkara dunia. Harus ada qaidnya di sini. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis, apa lagi hadisnya itu? Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya dari Abu Ayyub, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar. Hajar itu boikot, bukan menghajar ya. Hajar dengan hajar itu berbeda. Satu bahasa Indonesia menghajar memukul. Hajar, ha, jim, ro, hajar itu memboikot, mendiami. La yahillu li muslim an yahjuru akhahu fawqa salas, itu tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari berapa? 3 hari. Ini disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan perkara apa? Dunia. Dalam masalah duniawi. Tidak boleh lebih dari berapa? 3 hari. Dan Nabi SAW bersabda, yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhum alladhi yabda bisalam. Jadi kalau biasa terjadi gesekan-gesekan sesama kita, waktu tersinggung misalnya dengan perkataan atau dengan sikap misalnya, maka boleh-boleh saja kita mendiami saudara kita itu, tapi batasnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu perkara apa? Dunia. Adapun perkara akhirat, ya perkara agama maksudnya, disebutkan oleh para ulama, ya kalau boikotnya karena Allah atau dalam perkara agama, itu boleh lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari boleh. Bahkan sampai mati pun boleh. Itu seperti yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Umar kepada anaknya. Ketika Ibnu Umar menyampaikan hadis, la tamna ima Allah masa, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutahunna khairul lahunna. Jangan kalian larang istri-istri kalian ke masjid, tapi kalau mereka mau silahkan, tapi sholat di rumah lebih baik bagi mereka, kan itu punya hadisnya. Terus anaknya, salah seorang anaknya namanya Bilal bin Ibnu Umar ya. Bilal berkata, lamna'hun, saya akan melarang mereka. Karena mungkin dia niatnya baik, bahwa supaya tidak fitnah dan seterusnya. Terus merah muka Ibnu Umar. Saya bilang Nabi bersabda begini, kau bilang saya akan larang. Demi Allah saya tidak akan mengajakmu bicara. Sampai Ibnu Umar mati pun tidak diajak bicara itu anaknya. Sampai mati itu, di boikot anaknya itu. Itu hal biasa, masalah agama. Tidak ada masalah. Kalau masalah agama itu lebih dari 3 hari, tidak ada masalah. Sampai orang itu apa? Rujuk dari pendapatnya. Begitu juga berlaku untuk ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, alul ahwa yang mengajak ke hawa nafsunya, itu dihajar, diboikot. Tidak boleh diucapkan salam, tidak boleh dimulai dengan salam, tidak boleh diajak bicara dalam perkara-perkara yang bisa mungkin diharapkan dia bisa rujuk dari apa? Dari pendapatnya. Itu kalau antum punya kekuatan.
Tapi kalau antumnya yang lemah mau boikot, antum yang diboikot. Misalnya nih, antum ingin orang tua antum misalnya sholat misalnya. Orang tua antum belum sholat. Saya boikot deh supaya saya punya bapak sholat misalnya. Yang ada antum yang diboikot, antum dari kasih uang belanja baru tahu antum. Ini kaidahnya berlaku kapan? Kalau kitanya yang kuat. Dan diharapkan dengan boikot tersebut, kita bisa menyebabkan kembali kepada apa? Kebenaran. Kan itu tujuan boikot. Bukan cuma mengikuti hawa nafsu, bukan main boikot-boikotan, enggak. Ada tujuannya, ya, hikmah besar di belakang boikot tersebut. Agar orang yang bersangkutan kembali rujuk kepada kebenaran. Nah, itu hanya mungkin kalau kita memiliki kekuatan. Kalau kitanya tidak punya kekuatan, apanya yang mau diboikot? Dan begitu. Kemudian juga boleh seorang suami memboikot istrinya lebih dari 3 hari. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi. Pernah beliau memboikot para istrinya lebih dari 3 hari. Berapa? Selama berapa hari? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Sebulan. Tahu. Masya Allah, sebulan betul. Jazakallah khair. Tadi ini siapa punya parfum di sini? Tidak diambil. Ada orang yang punya? Sudah? Oh ya. Masya Allah. Betul sekali. Nabi memboikot istrinya sebulan karena persoalan uang belanja. Sampai turun ayat yang akhirnya, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Para istri Nabi, katakan wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, silakan ke sini-sini. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan beri kalian mut'ah, yakni uang pesangon begitu ya. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan saya akan ceraikan kalian dengan cara baik-baik. Langsung ancaman ya. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kalian inginkan Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati ajran azima. Allah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik itu pahala yang besar. Saat turun ini ayat, pertama kali yang disampaikan oleh Nabi ayatnya ini siapa? Yang menerima ayat ini siapa? Dari istri Nabi yang 9 itu. Siapa yang pertama kali yang mengatakan saya lebih memilih Allah dan Rasulnya? Santa. Insya Allah. Aisyah yang pertama kali yang menerima ayat ini dan mengatakan saya lebih memilih Allah dan Rasulnya. Ini sebulan loh, antum mampu memboikot istri antum sebulan. Yang ada antum biasa diboikot ya. Disuruh tidur di luar kamar selama sepekan saja langsung botak kepala antum. Labas. Tapi itu keadaannya boleh ya, seorang suami mendidik istrinya. Mungkin istrinya tidak mau pakai jilbab, istrinya mungkin suka berbuat maksiat, ya boikot dengan cara seperti itu. Tentu di sini kalau suaminya punya kekuatan. Karena dasarnya itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu kaidah dasarnya. Sehingga didikannya boikot-boikotnya itu berpengaruh sekali. Dia yang memberi belanja uang istrinya, ya dan seterusnya. Baik. Kemudian apa lagi? Berapa menit ini Isa lagi ini? Anda tidak tahu jam berapa Isa sekarang ini? 11, masih ada waktu insyaallah. Kemudian al-muslim akhul muslim la yazlimu wa la yakhdhulu wa la yahqiru. Yani al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Baik itu saudara nasab atau saudara imania ya, saudara disebabkan iman. Itu berdasarkan nasab. Mana yang lebih kuat? Saudara karena iman atau karena nasab? Karena iman. Tapi kalau ada saudaranya yang senasab tapi beriman juga, ini lebih kuat jelas. Nah, dan itu bukan hanya sekedar pemanis mulut ya, karena hari ini kita bilang kita ini bersaudara, tapi kenyataannya kenyataannya tidak. Kenyataannya orang lebih
mementingkan duniawinya daripada saudaranya, bahkan lebih rela mengorbankan saudaranya. Padahal gambaran Nabi dalam suatu hadis yang dinamakan saudara itu adalah apabila saudaranya itu sakit, maka seluruh tubuhnya itu akan merasakan sakit. Seperti kita disempa oleh demam, misalnya kita sakit gigi, gigi kita yang sakit, tapi seluruh tubuh merasakan sakitnya. Itu saudara namanya. Tapi kalau saudara kita lagi dizolimi, saudara kita sedang disakiti, kita cuma yang penting bukan saya, yang penting bukan saya, yang penting keluarga saya aman, itu belum saudara namanya. Berarti ini perlu kita rujuk diri kita. Ini berarti ada masalah di dalam hati kita, dalam masalah persaudaraan kaum muslimin. Kemudian la yazlimu, tidak menzaliminya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ya. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kadang kita tanpa sengaja dengan ucapan kita bisa menzalimi saudara kita. Ya, dengan mengejeknya, membuli misalnya. Itu kita anggap bercanda kadang. Tapi bagi saudara kita itu bukan bercanda. Apalagi kalau masalah fisik, masalah pekerjaan, masalah rumah tangganya, masalah orang tuanya. Itu orang sekarang itu bermudah-mudahan dalam masalah itu. Alasannya apa? Bercanda. Tapi sebenarnya dia menyakiti. Itu masuk dalam larangan hadis ini. La yazlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhzulu, tidak boleh membiarkannya atau cuek terhadap saudaranya pada saat saudaranya itu membutuhkan atau dizalimi. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Jadi dia tidak membiarkan saudaranya dalam keadaan zalim atau terzalimi. Kalau yang zalim, cara membantunya itu dengan mencegahnya dari perbuatan zalimnya. Kalau yang dizalimi, cara membantunya dengan membantunya, ya, apakah berupa dukungan atau dengan kekuatan dan yang lainnya. Jadi ini pembuktian sebenarnya ya. La yazlimu wa la yahdul. Karena banyak orang mengklaim saya ini dengan kita ini bersaudara, ya kan. Tapi pada saat kenyataannya masih menzalimi. Ya, ada saudaranya di sana yang tertimpa musibah, dia tidak terketuk hatinya untuk menolong, berarti belum ini. Ini istilahnya penjelas. Ketika Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim, itu kalimat fakta bahwa muslim itu faktanya berteman atau bersaudara dengan muslim yang lainnya. Tapi buktinya apa? Ya kan begitu. Sebenarnya orang mengaku-ngaku, kita ini bersaudara, kita ini muslim, kamu muslim, kita bersaudara. Tapi mana buktinya? Yang satu, muslim tidak menzoliminya. Dua, tidak membiarkannya saat dizolimi. Tiga, wala yahkiru. Wala yahkiru, tidak apa? Tidak mencelanya. Ini mencela muslim ini berat sekali. Siapa mencela muslim itu sama dengan membunuhnya, menumpahkan darahnya. Tidak main-main itu mencela muslim itu. Makanya membuli itu berat sekali itu dosanya. Hanya saja orang bermudah-mudahan dalam membuli ya. Ya. Nanti kalau kita tanggapi dibilang kita yang baper, padahal dia yang sudah merendahkan kita, meremehkan kita. Itu hati-hati dalam masalah kehormatan ya, merendahkan. Baik. Kemudian yang berikutnya ya. At-taqwa hahuna. Tapi sebelum itu kita ingin apa namanya? Ya, baik. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Takwa itu letaknya di dalam hati. Artinya sumber takwa itu ada di dalam dadanya, yaitu iman dan keikhlasan, kemudian terwujud dalam perbuatan nyata. Bukan angan-angan saja, dia bilang saya bertakwa tapi tidak ada buktinya. Jadi takwa itu memang letaknya di dada, tapi kelihatan dia dari amal perbuatannya. Baik. Kemudian bihasbi mri'im minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk kalau dia apa? Mencela atau menghina saudaranya sesama muslim. Ada apa? Berapa menit lagi? Sudah 29 ini? Lewat 29? 5 menit lagi. 5 menit ini cuma untuk batuk aja ya. Kita tunggu dulu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita duduk-duduk aja dulu tunggu azan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Mungkin keluar dari topik Ustaz. Cuma ana rasa ini genting karena sudah momennya terkait perayaan tahun baru Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang anak memakan makanan yang disediakan oleh orang tuanya di rumah dan orang tuanya itu diniatkan untuk memang tidak ikut langsung dengan perayaan tahun barunya Ustaz, tapi dia kayak bikin juga acara makan-makan di rumahnya. Apakah tetap boleh memakannya atau dihindar Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan makanan perayaan agama lain, baik itu Natal maupun Tahun Baru, itu tidak boleh kita memakannya. Itu sudah jelas. Karena itu tidak ada kaitannya dengan agama kita yang pertama, dan yang kedua itu perkara akidah, perkara keyakinan. Ada batasannya, lakum dinukum waliyadin. Ana heran terkadang bagi sebagian muslim, bahkan terkena syubhat-syubhat sebagian orang yang berpemikiran liberal, yang mengatakan semua agama itu sama, yang mengatakan tidak apa-apa kita ucapkan selamat Natal. Yang penting sama, tidak akan merubah itu saya punya keyakinan. Bagaimana kamu mengucapkan, di mana walak dan barokmu? Walak dan barok itu artinya kamu berlepas diri dari kesyirikan. Ini bukan berlepas diri, ini namanya apa? Mengucapkan selamat. Ya memang kamu meyakini Nabi Isa itu adalah Nabi, bukan anak Tuhan. Tapi dengan mengucapkan selamat pada orang yang mengatakan Isa itu anak Tuhan, itu apa namanya itu? Subhanallah. Itu yang pertama. Tidak ada perlepasan dirinya. Berarti dipertanyakan dia punya keyakinan itu. Sedangkan definisi Islam itu sendiri apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan itu Islam. Itu Islam yang benar. Tapi Islam al-liberal tidak begitu. Islam al-liberal, semua agama sama. Kemudian dicari-cari dalil dalam Al-Quran. Dia bilang, dalam Al-Quran itu ada ucapan selamat Natal. Nabi Isa sendiri mengatakannya. Mana ayatnya? Dalam surat Maryam. Apa bunyi ayatnya? Wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ahsyuru hayya. Uba'atsu hayya, afwan. Wa yauma uba'atsu hayya. Yaitu salamun alayya yauma wulidtu. Salamun katanya ucapan selamat. Itu anak baru tahu itu terus terang. Kalau salam dalam bahasa Arab diartikan dengan selamat. Berarti kalau antum nanti punya mobil baru, anak ucapkan assalamualaikum. Itu saking dipaksakannya itu tafsirannya itu. Anak tidak tahu itu tafsirannya siapa itu. Salamun alayya yauma wulidtu. Selamat atas hari lahirku. Berarti itu selamat Natal. Karena Natal itu kan hari kelahiran. Baik. Katakanlah itu tafsirannya benar. Kita mengalah saja ya. Karena orang sudah terlanjur mengakui dia sebagai ahli tafsir misalnya kan. Kita mengalah, betul. Itu dikatakan selamat lah, katakanlah seperti itu. Karena dia dihargai perkataannya sebagai ahli tafsir. Kita katakan lagi. Pertama kita katakan, ini kan Al-Quran multi tafsir jadinya. Artinya orang bisa mentafsirkan selamat, bisa mengartikan doa dan yang lainnya. Ya kan? Multi tafsir. Atau azan dulu atau gimana ini? Tanggung ya, anak kepalang bahasa ini yang berbicara ini. Ya, lanjut ya. Dia bilang, katakanlah itu yang kamu katakan benar. Itu selamat Natal, itu artinya itu. Salamun alayya yauma wulidtu. Katakanlah itu artinya selamat Natal. Pertanyaannya, itu kan tafsiranmu. Pernah enggak satu saja riwayat dari Nabi yang merupakan khuluqul Quran, yang merupakan tafsir dari Al-Quran sendiri, yang mengamalkan Al-Quran secara praktek, mengucapkan selamat Natal pada agama lain? Mana lebih paham Al-Quran, kamu atau Nabi? Itu yang pertama itu kita tanya itu. Bagi orang-orang liberal itu saja obatnya itu, karena mereka mentafsirkan semau-mau mereka. Kita tidak menyinggung nama orang ya, nanti anak kena pasal lagi. Kita menyinggung pemikiran, siapapun orangnya. Jadi kita tanya, pernah Nabi mengucapkan selamat Natal? Setiap hari Natal diucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Padahal orang-orang agama lain ada di zaman beliau. Ada faktor pendorong juga, karena mereka bilang itu persaudaraan katanya, toleransi. Faktor pendorong lah itu katakan.
Itu faktor pendorongnya. Ada nggak dilakukan oleh Nabi? Ada juga faktor pendorong itu kok di zaman Nabi. Nabi orang paling toleransi kok. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Sahabat tidak melakukan itu. Itu yang pertama tuh. Bantahannya. Nabi tidak pernah melakukannya. Yang kedua bantahannya. Kalau kamu terjemahkan salam, salamun alayya yauma wulidtu, keselamatan atasku hari aku dilahirkan. Tentu kita akan berkata lagi sama dia. Kamu jangan potong ayat dong. Itu kan itu satu ayat itu, satu ayat itu. Berarti kalau kamu artikan salam dengan selamat, berarti bukan cuma hari lahirnya diucapkan selamat, tapi hari matinya juga. Berarti ketika Nabi Isa mati kamu ucapkan selamat juga. Karena bunyi ayatnya satu paket. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kan begitu bunyi paket ayatnya. Jadi kalau salam diartikan selamat berarti bunyinya selamat lahir, selamat mati dan selamat bangkit. Berarti kamu ucapkan selamat mati sama Nabi Isa. Saya kira tidak ada yang mau mengatakan begitu. Nah, itu diantara pemaksaan itu, pemaksaan tafsir. Nah, itu syubhat yang kita bantah supaya orang-orang awam juga paham ya. Bahwa kadang-kadang ulama sehebat apapun kalau dikatakan dia hebat, kalau dikatakan dia ulama, itu bisa juga salah. Dan kita membantah secara apa? Ilmiah, bukan main-main bantah-bantahan sembarangan. Itu yang pertama tuh. Jadi berkaitan dengan walad dan baru. Kemudian kita berbicara dengan makanannya. Makanan tidak boleh. Tapi yang ditanyakan tadi bagaimana kalau orang tua kita membuat makan bakar-bakar ikan misalnya dikhususkan untuk tahun baru. Maka itu sudah jelas apa? Keharamannya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan tahun baru. Tapi kalau dia memang biasa melebihkan memasak makanan ya tanpa ada kaitannya dengan momen tahun baru, itu tidak apa-apa. Silakan saja. Dan mungkin bertepatan pada tahun baru pada waktu itu dia memang biasa. Mungkin pada hari itu dia baru pulang dari mall. Belanja, kemudian dia masak dan bertepatan pada itu hari baru, tahun baru. Dan kita kenal bahwa orang tua ini memang dia paham masalah ini, ya dia tidak ikut-ikut merayakan hal itu. Maka boleh dimakan walaupun bertepatan dengan tahun baru. Jangan diharamkan secara mutlak ya. Nanti kalau ada makanan enak di tahun baru, antum tiba-tiba tak mau makan. Dilihat dulu. Kalau ada kaitannya dengan tahun baru maka tidak boleh dimakan. Tapi kalau tidak ada kaitannya silakan dimakan. Jelas keadaannya ini. Ya, kalau ada kaitannya dengan tahun baru, memang sengaja ini makanan enak disiapkan untuk berkaitan menyambut tahun baru, maka tidak boleh. Tapi kalau ada makanan enak di meja pada saat momen tahun baru dan tidak ada kaitannya, maka boleh. Wallahu a'lam. Silakan azan. Silakan. Masih ada pembahasan kita sedikit lagi. Bagian terakhir hadis. Silakan kalau ada. Baik. Kita lanjutkan. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ya, muslim itu haram. Ya, merusak, mengganggu ya, darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Jadi Islam sangat menghargai darah, sangat menghargai harta, sangat menghargai kehormatan. Semua itu min maqasidis syariah, bahkan min daruriyatil khamsah. Ya toh? Akal, agama, kehormatan, harta, dan darah. Nyawa. Itu dilindungi sekali. Dan itu banyak hadis-hadis yang ya berbicara tentang itu. Makanya kalau salah satu di antara 5 ini dilanggar, maka itu termasuk minal kabair. Makanya ghibah itu termasuk dosa besar karena yang dilanggar di situ apa? Kehormatan. Ghibah itu artinya menceritakan aib orang walaupun itu ada, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada, namanya buhtan, menuduh tanpa bukti. Orang Indonesia bilang fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu yang dimaksud dengan buhtan itu, yaitu menuduh tanpa bukti. Tidak benar apa yang dia katakan itu. Tidak ada buktinya yang dia katakan itu. Maka itu lebih besar lagi. Yang ada saja
buktinya atau yang benar pada diri seseorang, dia cerita di belakang orang, maka itu ghibah dan itu besar sekali dosanya, apalagi yang tidak ada buktinya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, jangan kalian saling menggibah, saling menggosip satu sama lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kalian memakan daging saudara yang sudah mati? Fakarihtumu, pasti kalian akan jijik. Siapa yang mau makan bangkai? Tidak ada yang mau makan bangkai. Tapi kenyataannya apa? Nyatanya ternyata enak juga itu bangkai ya. Banyak orang yang suka menggibah. Tanpa dia sadar dia sedang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Dan itu dosa yang dianggap sepele oleh orang hari ini. Dosa besar tapi dianggap sepele. Dosa gibah. Bahkan orang cari duit padanya. Semakin panas gibahnya, gosipnya semakin banyak orang suka. Nauzubillah. Itu hari ini dosa yang luar biasa ya. Banyak mendatangkan uang. Dosa yang paling banyak peminatnya. Dosa yang paling banyak orang terjatuh kepadanya, dosa gibah. Karena dia ringan di lidah. Ya orang enaknya memakan-makan berlezat-lezat dengan kehormatan saudaranya. Berlezat-lezat dengan aib saudaranya. Padahal orang lain juga punya lidah toh. Mana lebih mudah? Melihat robek bajunya sendiri atau robek bajunya orang? Lebih mudah melihat robeknya bajunya orang. Lebih mudah melihat aib orang lain. Tapi ingat, kita juga punya aib. Kalau kita menceritakan aibnya orang, ingat orang lain juga punya lidah. Betul tidak? Memang mudah sekali melihat aib orang, tapi kita punya aib sendiri, kita banyak sekali baru kita seolah-olah tidak melihatnya. Kita lupa bahwa orang lain juga punya lidah, bisa dia bongkar juga kita punya aib. Maka hati-hati, ini menyebabkan permusuhan, ini konteksnya ini hadis, karena ghibah itu bisa menyebabkan apa? Permusuhan. Makanya itulah ya yadkhul jannah orang yang termasuk salah satu di antara dua penghuni kubur yang diberi syafaat oleh Nabi dengan pelepakan bahasa itu an-namam, yaitu tukang gosip asalnya, tapi dia tujuannya mengadu domba. Itu namanya apa? An-namam. Namam itu tukang adu domba. Tapi dia gosip sana gosip sini. Dia adu orang. Dia cerita kejelekan ini, dia seolah-olah bersama ini, tapi di sini lagi lain tong nak cerita bersama ini lagi. Nanti baku bermusuhan orang gara-gara dia. Itu disiksa di kuburnya. Itu baru di kubur, itu belum di akhirat. Lamanya itu disiksa di kubur itu. Tunggu sampai hari kiamat datang. Sama sekali. Baik, itu hukum dasar menggibah, menggosip. Tapi sekarang kita berbicara yang namanya ilmu itu harus yastau'ib ya. Yastau'ib itu mencakup semuanya. Jadi jangan kita berbicara dilarangnya saja, tapi kita tidak tahu yang lainnya. Maksudnya hukum dasarnya kita sudah tahu. Menggibah hukumnya haram, tapi tidak mutlak. Ada pengecualian. Nah ini harus tahu, penuntut ilmu itu harus tahu. Jadi dia itu tidak bermudah-mudahan dalam menggibah, tapi di sisi lain dia juga punya quyud. Jangan sampai dia seperti orang-orang awam yang tidak belajar. Itu bedanya penuntut ilmu dengan orang awam. Orang awam itu menurut gosip itu semua orang tahu itu dosa. Walaupun kadang dia melakukannya. Tapi tidak semua orang tahu ada ghibah yang diperbolehkan. Nah ini perlu penuntut ilmu tahu ini. Itu perbedaannya orang yang belajar dengan tidak belajar. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Muslimnya 6 ghibah yang dikecualikan. Siapa yang tahu? Masih ada parfum? Masih ada? Siapa yang tahu? Sebutkan saja di antaranya kalau tidak tahu semuanya. Silakan. Membongkar kesesatan orang. Waduh, antum keras sekali untuk membongkar kesesatan itu harus digibahi orangnya. Bagaimana maksudnya? Coba perjelas. Ditahdir. Waduh, semakin seram lagi. Itu yang mentahdir siapa itu? Boleh sembarang orang atau orang tertentu saja? Tidak boleh. Siapa aja yang boleh? Oh, ya, nah, ada orang tertentu ya. Ya, baik. Baik, terus apa lagi? Itu satu baru orang mentahdzir atau mengingatkan masyarakat dari kesesatan karena Nabi bersabda ad-dinu nasihat atau agama itu nasihat.
Berarti boleh nasihati masyarakat kalau ada penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang sudah tersebar luas kesesatannya. Baik, itu satu. Yang lain sama aja. Sama aja. Tahzir dengan memperbaiki apa bedanya? Sama aja, apa bedanya? Ada yang lain? Ini dari satu dan dari lima. Sabar, sabar. Sudah? Itu aja kita tahu bahwa karena satu ya satu juga ya parfumnya. Sabar, silakan. Silakan. Tapi tidak ada mie parfum? Ya, itu salah satu ya, datang kepada hakim dan menceritakan aib yang bersangkutan boleh ya. Baik. Terus apa lagi? Jadi dia apa namanya? Ya, mengadukan kezaliman kepada yang berwenang ya, kepada hakim misalnya. Baik. Terus apa lagi? Ya, itu eh, memperkenalkan orang misalnya, betul? Misalnya dia tidak ditahu namanya, ada dua budi misalnya. Satu budinya gendut, satu budinya kurus. Gendut itu kan kayak menggibah ya, maksudnya kejelekan gitu. Kalau seandainya maksudnya menjelekkan, tapi anak kalau anak dibilang gendut anak tidak masalah. Karena bagi anak itu biasa, orang gendut, orang kurus itu biasa. Atau misalnya gini, ada dua budi, satu picok ya matanya. Hah? Buta sebelah. Satunya lagi tidak buta. Terus dia bilang si buta ya, si buta misalnya dia bilang. Itu menggibah atau tidak itu? Itu menggibah. Tapi boleh apa tidak? Boleh, tapi dengan niat untuk apa? Membedakan ini antara orang yang dia sebutkan karena sama namanya. Atau ya dikenal dengan nama tersebut itu tidak masalah. Seperti para perawi hadis, ada namanya A'raj, perawi, perawi besar itu, ulama hadis yang besar, perawi. A'raj itu artinya apa? Pincang. Pincang. Kalau antum dibilang pincang marah dia. Pincang itu aib loh. Tapi itu namanya dipanggil A'raj, tidak ada masalah. Itu untuk tarif. Terus apa lagi? Apa lagi? Mengadukan kezaliman sudah. Mentahzir sudah. Ditakrif untuk memperkenalkan orang sudah. Berarti tiga, sisa tiga. Hah? Hah? Hmm. Nggak tahu mau masuk golongan mana itu ya. Misalnya juga yang berikutnya, itu kan tiga sudah kita sebut, yaitu dalam hal ilmu riwayat ya, yaitu menceritakan kejelekan hafalan perawi. Nah, perawi ini hafalannya lemah, sayyi'ul hifz itu ma'ruf, itu sering kalau orang belajar ilmu hadis ini sering kita jumpai perawi dengan label-label begini, hafalannya lemah, ya, dan seterusnya. Itu boleh untuk menceritakan aib seorang perawi supaya tahu apa? Derajat hadisnya. Kalau hafalannya lemah itu derajat hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya lemah. Baik. Kemudian apa lagi? Dia misalnya datang kepada seorang mufti untuk minta fatwa. Ya, seperti misalnya dia ingin eh, menikah dengan perempuan yang sudah hamil duluan. Misalnya. Dia suka itu perempuan, tapi sudah hamil duluan. Ada atau tidak ada? Masih ada saja orang yang mau begitu. Kalau anak tidak tahu itu bagaimana itu cara berpikirnya. Tapi bolehkah dia misalnya menceritakan aib ini perempuan kepada mufti ini? Dia tujuannya untuk menikahi ini perempuan. Karena itu ada hukum agamanya loh. Boleh tidak orang menikah dengan wanita hamil? Itu yang pertama. Kalau yang menghamilinya bukan dia misalnya. Apa hukum menikahnya? Itu ada pendapat-pendapat ulama di situ. Tapi orang masyarakat sana dia sama ratakan. Hari ini kalau orang hamil di luar nikah misalnya, yang penting hamil di luar nikah dan menikah itu sudah aman perkara. Padahal itu ada rinciannya. Kalau dia hamil oleh kalau dia dinikahi oleh orang yang menghamilinya, itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i membolehkannya. Ya, dan yang lain melarangnya. Karena wanita hamil itu ya harus ditunggu dia sampai melahirkan. Itu pendapat lebih kuat. Tapi walaupun Qadi atau mazhab Syafi'i di Indonesia membolehkannya. Tapi ada
permasalahan lain, yaitu yang menghamilinya lain, yang menikahinya lain. Ini apa hukumnya? Dia hamil oleh laki-laki lain sedangkan dinikahi oleh laki-laki yang lain. Boleh apa tidak boleh itu? Sepakat ulama ketidakbolehannya itu. Tidak ada. Biar Imam Syafi'i juga melarang itu. Tapi ini itu perlu ditanyakan kepada apa? Mufti, pada ulama. Nah, dia boleh bertanya tentang masalah itu. Dia menyebutkan aib itu perempuan. Kemudian misalnya lagi minta tolong ya kepada seseorang agar ya dia dibantu ya karena dia mungkin dianiaya ya. Atau misalnya ada orang jual khamar di dekat rumahnya atau ada orang mau memukulnya. Nah, disebutkan aib-aibnya ini orang atau apa misalnya itu kan aib itu. Perbuatan maksiat itu aib. Misalnya dia menjual khamar itu aib loh. Mestinya kita sembunyikan itu aib saudara kita tapi kalau memang perlu dibongkar bongkar dengan tujuan maslahat. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan membicarakan orang yang terang-terangan berbuat bid'ah dan maksiat di depan umum ya. Nah, tapi ingat ada qaidnya itu. Kalau mentahzir orang yang terjatuh kepada bid'ah, yang mengajak kepada bid'ah, itu qaidnya itu tidak boleh melebihi perkara yang ditahzir. Maksudnya eh, tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan. Jangan lagi sampai yang dia lakukan misalnya mengajak kepada perkara bid'ah yang ditazir kepribadiannya. Itu orangnya pendek, ya, mukanya jelek. Itu tidak ada hubungannya. Berarti orang ini tidak belajar ini. Ulama kalau mentahzir seseorang ahlul bid'ah, bid'ahnya saja yang dia tazir. Ingat, itu kesesatan. Dia mengatakan begini, begini, ini ada pemikiran sesat. Ini sesat, menyesatkan, dan seterusnya. Cuma itu yang dia tazir. Tidak menyerempet ke yang lainnya. Tidak menyerempet kepada fisiknya kah, keluarganya kah, dan yang lainnya. Paham ya? Banyak orang yang melampaui batas ya karena kekurangan ilmunya. Dia kira itu ketika mentahzir alul bid'ah itu bisa orang berlezat-lezat dengan kehormatan orang. Tetap dia itu masuk dalam kaidah hadis ini. Dia akan jatuh kepada keharaman menggibah kalau dia tidak tahu kaidahnya. Jadi makanya itu mentahzir itu disarankan kepada siapa? Pada ahlinya. Pada orang yang berhak untuk melakukannya. Karena dia tahu kaidahnya. Tidak sembarangan orang yang ini baru belajar ilmu mungkin buat status-status di Facebook mentahzir fulan. Lihat tulisannya, waduh, yang ditahzir bukan pemikirannya, tapi sampai ke fisik-fisiknya, sampai ke keluarga-keluarganya. Ini tidak tahzir namanya, ini kok menggibah namanya. Ini harus dibedakan. Jadi memang ada qaidnya, qaid itu artinya pengecualiannya, tapi di situ harus hati-hati orang dalam menggibah karena rincian-rincian pengecualian ini pun agak susah orang mengamalkannya kecuali betul-betul orang yang ahli ya terutama dalam ilmu dalam perkara-perkara ilmiah ya seperti mentahdzir seperti berbicara seorang perawi dan yang lainnya itu betul-betul harus ahlinya. Adapun yang lainnya seperti dia mengadu kepada hakim atau memberi takrif atau dia memperkenalkan itu tidak ada masalah. Baik, barangkali itu yang bisa kita sampaikan ya. Dan Anda tutup dengan perkataan yang indah dari suatu perkataan yang berasal dari Umar bin Khattab. Beliau berkatakan, tidak ada nikmat yang lebih indah bagi orang beriman setelah iman selain dari al-ukhwah al-islamiyah. Persaudaraan seiman, persaudaraan seislam. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi orang yang beriman setelah imannya melebihi nikmat persaudaraan. Dan inilah luar biasanya ya. Andai kata kita menginfakkan semua harta yang kita miliki untuk membuat orang itu bersaudara itu tidak mampu kita. Allah lah yang membuat kita ini bersaudara. Maka kita jaga ini persaudaraan. Jangan sampai ada gesekan-gesekan yang sepele, gesekan-gesekan yang ringan, kita langsung bermusuhan. Ya, maka lebih ketika kita sudah mempelajari bab ini, mestinya kita lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Kalau teman kita yang salah dan dia belum mau memulai, kita yang berlapang dada, membuka hati untuk menjalin kembali persaudaraan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sekira itu pembahasan kita pada pertemuan ini. Kita ada pertanyaan ya? Tadi disuruh pertanyaan. Ada. Silakan.
Bismillah. Ustadz, apabila ada dua orang yang sudah paham agama, salah satunya melanggar kehormatan yang lainnya dan kesalahannya sangat fatal, sehingga yang dilanggar ini tidak mau memaafkannya dan mengatakan, biar Allah yang balas di akhirat. Apa efek perkataan ini Ustadz kepada kedua orang tersebut? Pertama, kita merujuk kepada hadis Nabi. Kalau itu adalah perkara yang melampaui batas, itu perkara dunia, tidak halal baginya dia mengatakan begitu. Karena batas yang diberikan atau yang diizinkan oleh Nabi itu tidak boleh dari berapa? 3 hari. Ini pernyataannya itu bukan 3 hari, tapi mu'abbad ya, selama-lamanya. Itu tidak boleh sama sekali. Memutus persaudaraan dengan permasalahan duniawi itu tidak halal. Justru yang mengucapkan itu dia juga berdosa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena dia melanggar hadis Nabi, la yahillu li muslim an yahjura ahul muslim fauqa salas. Tidak boleh dia memboikot saudaranya melebihi dari 3 hari. Bahkan disebutkan kalau dia memboikot lebih dari 6 hari, anda lupa hadisnya dan itu dosanya besar sekali, sama dengan menumpahkan darahnya. Itu berat. Ya, Allah taala alam. Tapi kalau perkara agama yang dilanggar, yang melampaui batas, karena ini mujmal ya, pertanyaan tadi tidak jelas. Apakah yang dilanggar itu melampaui batas itu perkara dunia atau perkara agama? Kalau perkara agama, itu seperti yang kita katakan tadi, boleh lebih dari 3 hari. Karena Nabi sendiri pernah memboikot sahabatnya yang 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk berapa hari? 50 hari. 50 hari sampai turun ayat bahwa taubat mereka diterima oleh Allah, barulah 3 orang itu diajak kembali oleh Rasulullah serta istri-istri mereka untuk kembali normal berbicara dan kemudian normal seperti biasanya. Itu lebih dari 3 hari, itu 50 hari. Itu dasarnya boleh memboikot orang dalam perkara agama lebih dari 3 hari. Adapun perkara dunia, maka sama sekali tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari apa? 3 hari. Silakan kalau ada. Biasanya akhwat itu ada pertanyaannya lewat ini ya. Karena mereka tidak bisa bertanya langsung. Baiklah kalau begitu kita sudah masuk jam 8. Ana sampai lupa waktu ana subhanallah. Subhanallah bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.